wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Marilah kita mulai membahas materi munakahat. Namun sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk bab munakahat ini kita mulai dengan lihat kompetisi dasarnya, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Indikator pembelajaran yang pertama, menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Kedua, menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ketiga, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian, tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama mengetahui dan menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Yang kedua, menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Lalu kita mulai, apa sih pernikahan? Pernikahan itu adalah sebuah akad atau ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, guna untuk mencapai tujuan sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, kasih sayang, dan rasa kasih dan sayang. Lalu dalil tentang pernikahan itu terdapat di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Dalil yang kedua tentang pernikahan terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi
tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihi kamu. Kemudian tadi kita mengetahui tentang pengertian pernikahan, lalu disertai dengan dalil. Sekarang hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu yang pertama adalah mubah. Mubah itu boleh. Mubah ini asal hukum segala sesuatu sampai ada dalil yang melarang. Artinya mubah itu asal mula hukum pernikahan. Kemudian yang kedua sunnah. Sunnah itu bagi siapa? Bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah lahir batin, serta sudah berkeinginan untuk menikah. Maka orang tersebut kalau menikah dihukumi sunnah. Arti sunnah ini adalah apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila tidak dilakukan tidak berdosa. Itu hukum sunnah kalau kita dikaitkan pengertian sunnah. Yang ketiga, hukum nikah adalah wajib. Wajib bagi orang yang sudah mampu memberikan nafkah lahir batin dan sudah berkeinginan untuk menikah, serta dikhawatirkan kalau dia tidak menikah akan berbuat zina atau terjumus kepada perzinahan, maka itu dihukumi wajib. Yang selanjutnya hukum perkawinan adalah makruh. Makruh itu bagi orang yang sudah berkeinginan menikah, tetapi orang tersebut belum mampu memberi nafkah lahir batin. Artinya orang tersebut belum punya mata pencaharian atau belum punya modal. Maka hukum nikah makruh. Kemudian yang terakhir hukum nikah itu haram. Haram itu maksudnya jika nikah itu disertai niatan yang tidak baik. Artinya dia punya niatan untuk menganiaya atau menyakiti orang yang dinikahinya. Ini dihukumi haram. Kemudian setelah kita tahu tentang hukum perkawinan, apa sih tujuan pernikahan atau perkawinan itu? Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Ya, karena diperintahkan oleh Allah, kita disuruh menikah, maka ada perintah menikah. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Rasul. Yang ketiga, mendapatkan cinta dan kasih sayang. Kemudian tujuan yang keempat, memperoleh ketenangan hidup atau sakinah, ketenangan hidup. Yang kelima, menyalurkan nafsu seksual secara benar sesuai dengan syariat Islam. Artinya setiap manusia itu diberi nafsu oleh Allah. Supaya nafsu itu disalurkan secara benar,
menurut syariat Islam, maka ada yang namanya pernikahan. Kemudian tujuan yang keenam, tujuan dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan yang solehah, baik sehat jasmani dan rohani. Ini sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 9 dan seterusnya. Untuk memperoleh keturunan yang baik, maka diawali dengan sesuatu yang baik, yaitu pernikahan. Kemudian hukum nikah sudah, tujuan nikah sudah, sekarang rukun nikah. Apa sih rukun nikah? Rukun nikah itu adalah unsur-unsur yang ada pada pernikahan. Jadi kalau tidak ada salah satunya, maka nikah itu tidak sah. Apa sih rukun nikah itu? Di antaranya yang pertama, adanya calon suami dan calon istri. Syarat dari calon suami dan calon istri, kedua-duanya harus sama-sama muslim. Yang kedua juga harus bukan muhrim. Nah, bukan muhrim itu. Yang kedua rukun nikah itu adalah adanya wali. Wali itu bagi pengantin perempuan. Syaratnya wali itu harus balik, laki-laki, serta harus adil. Adil itu bijak, tidak ada paksaan. Ya, wali itu. Kemudian yang ketiga, unsur ataupun rukun nikah, ada dua orang saksi yang adil. Adil di sini adalah bijak, paham, mengerti tentang aturan-aturan nikah. Yang keempat adalah ijab qabul. Ijab itu adalah ucapan seorang wali, qabul itu adalah ucapan seorang calon suami atau calon pengantin pria. Nah, itu. Kemudian yang kelima, mahar atau mas kawin. 5 rukun ini harus ada. Kalau salah satunya tidak ada, maka hukum nikah tidak sah. Kemudian kewajiban suami, karena setelah orang itu menikah, maka di situ ada hak dan kewajiban. Kewajiban suami yang pertama, memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, dan juga membiayai kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf, artinya dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia. Karena dalam mempergauli istri itu diutamakan adalah akhlak, ya. Kemudian yang ketiga, membimbing istri dan anak ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Artinya, ketika kita sudah menjadi suami, harus bisa membimbing istri dan anaknya untuk taat kepada Allah. Yang keempat, kewajiban suami adalah mendidik keluarga dengan pendidikan agama. Inilah kewajiban suami. Kewajiban istri adalah taat dan patuh pada suami selama tidak melanggar syariat. Kewajiban yang kedua, menghormati dan menerima nafkah pemberian suami dengan ikhlas. Artinya tidak ada paksaan harus sekian-sekian. Artinya harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Jadi menerima nafkah pemberian suami dengan ikhlas. Yang ketiga, kewajiban suami memelihara kehormatan diri dan keluarga. Artinya kewajiban istri itu menjaga kehormatan keluarga. Sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 34. Kemudian yang keempat, kewajiban istri mengasuh mendidik anak bersama suami. Yang kelima, mengatur dan mengurus rumah tangga. Mungkin itu yang saya jelaskan materi tentang pernikahan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.